Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Kuba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang mujmal dan mubayyan dalam usul fikih. Ini salah satu tema pembahasan dalam usul fikih, bagaimana cara kita memahami dalil. Dalam bahasa Arab, mujmal itu artinya campur atau samar. Campur atau samar, atau secara istilah mujmal itu malam tattadih dilalatuhu, lafaz yang belum jelas petunjuk maknanya. Al-Quran itu bukan KUHP, bukan. Salah paham orang kalau nganggap semua hukum langsung bisa diambil dari Al-Quran. Salah paham. Al-Quran itu bukan KUHP. Dalam Al-Quran sudah kita bahas, ada lafaz yang umum, ada lafaz yang khusus, ada lafaz yang mutlak, ada lafaz yang muqayyad, ada yang petunjuknya perintah, ada yang petunjuknya larangan, ada yang belum bisa dipahami petunjuk maknanya. Ada. Yang belum bisa dipahami petunjuk maknanya ini, ada yang sampai Nabi meninggal itu memang tidak ditafsiri sampai Nabi meninggal. Biasanya kita sebut ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Sampai Nabi meninggal itu belum ada petunjuk maknanya, belum ada. Contoh, alif lam mim itu artinya apa? Alif lam mim. Alif lam mim, alif lam ra, begitu kan. Beberapa awal surat ada yang ditafsiri bahwa itu nama Rasul, ada. Misalnya Toha. Toha itu dianggap sebagai nama Rasul. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa misalnya. Atau ada Yasin misalnya. Yasin itu dianggap sebagai nama Nabi misalnya. Tapi banyak yang sama sekali memang tidak ditafsiri. Jadi kalau ada orang yang menafsiri alif lam mim, mohon maaf itu cocok logi itu, cocok logi. Karena Nabi sendiri itu tidak menafsiri, tidak. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain shad, tidak. Jadi masih misteri sampai sekarang. Biasanya ulama kalau ketemu ayat itu kasih komentar wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang paham maksudnya apa. Biasanya begitu. Wallahu a'lam bimuradih. Biasanya begitu. Tapi ada lafaz yang petunjuk maknanya belum jelas, dijelaskan oleh Rasul, dijelaskan oleh Rasul. Dalam Al-Qur'an memang belum jelas, belum. Tapi nanti Rasul menjelaskannya. Contoh,
Coba cari waktu-waktu sholat, batasan awal akhirnya dalam Al-Quran. Nggak ketemu kita. Nggak ketemu. Hanya disebut secara global. Sholat di waktu pagi, sholat di waktu sore, sholat ketika matahari tergelincir. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jumlah rakaat dalam sholat di Quran nggak disebut itu, nggak ada. Maghrib berapa rakaat, sampai puyeng kita cari ayat Qurannya nggak ketemu itu, nggak ketemu. Atau contoh lah, yang bapak-bapak heboh, Lebaran Idul Fitri, coba cari ayat Qurannya mana, ada apa nggak? Nah, kalau puasanya jelas. Puasa itu 5 ayat berturut-turut itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, terus ya. 5 ayat berturut. Tapi kalau lebarannya kan tidak ada, tidak ada. Takbirannya ada. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat perintah takbir. Nah, Idul Adha itu ada. Fasholli li rabbika wanhar, ada. Tapi Idul Fitri itu yang kita heboh, nyiapkan, ngabisin duit setahun sekali. Ayatnya tidak ada. Tapi nggak ada ayatnya, kalau Nabi jelaskan nggak masalah, karena Nabi pembawa syariat. Jangan gara-gara nggak ada ayatnya, udahlah nggak perlu disiapin Idul Fitri. Ya tidak, karena kan dalil bukan hanya Al-Quran saja. Oke. Saya contohkan, lafadz kuru dalam surat Al-Baqarah 228 mengenai iddah wanita yang dicerai. Iddah itu masa tunggu. Wanita boleh nikah lagi dengan orang lain. Atau masa introspeksi masing-masing pasangan mengevaluasi kesalahannya. Itu iddah. Iddah itu kalau wanita hamil sampai melahirkan kandungannya, sampai lahir. Gimana kalau keguguran? Ya berarti kan sudah lahir kalau keguguran. Sudah selesai juga sama. Kalau yang tidak hamil, nanti kita lihat apakah sudah atau masih mengalami menstruasi. Ada perempuan yang sudah tidak mengalami menstruasi, ada. Yang sudah lanjut usia, yang masuk usia menopause, itu kan sudah tidak menstruasi. Itu nanti kalau sampai terjadi perceraian, iddahnya 3 bulan. Atau wanita yang mungkin secara kodratnya tidak mengalami menstruasi. Ada wanita itu memang oleh Allah tidak diberi menstruasi. Ada. Ya normal. Kan suka-sukanya Allah menciptakan. Ya, normal. Nanti iddahnya 3 bulan. Kalau yang mengalami menstruasi itu, iddahnya 3 kali kuru. Repotnya Pak, dalam bahasa Arab, kuru itu maknanya bias. Kuru bisa diartikan suci, kuru bisa diartikan menstruasi, kuru bisa berarti suci dan menstruasi sekaligus. Bisa. Misalnya ada suami menceraikan istri waktu istrinya menstruasi. Haram ya, tidak boleh. Hanya kalau ada orang curhat sama saya, Ustaz, saya udah sebel sama istri, bla bla bla. Tanya dulu, lagi mens apa enggak, kata saya. Gitu. Enggak boleh menceraikan istri di saat menstruasi, enggak boleh. Tapi seandainya ditalak, talaknya jatuh. Cuman iddahnya nunggu masa sucinya dulu, atau sudah langsung dihitung. Kalau yang mengartikan kuru sebagai haid, berarti sudah langsung dihitung. Kalau yang mengartikan kuru sebagai suci, dia talaknya sudah jatuh, iddahnya belum dihitung. Dihitung nanti kalau sudah suci. Jadi bisa lebih lama. Kalau memaknai sebagai kumpulan mens dan suci, berarti bisa lebih cepat. 1,5 bulan sudah selesai iddahnya itu. Ya. Jadi mujmal itu lafadz yang belum jelas, petunjuk maknanya belum jelas. Sebab-sebab mujmal itu macam-macam.
Mujmal itu bisa karena arti kata atau bisa karena kalimat, susunan katanya, susunan kata. Kita contohkan ya, yang mujmal kalimat itu. Misalnya tentang perintah untuk memberi separuh mas kawin. Ketika terjadi perceraian, padahal belum digauli. Ada kasus itu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan jauh-jauh hari. Kok ada orang nikah, belum digauli, kemudian cerai. Itu suami bisa narik kembali mas kawin atau tidak? Kan dia belum mendapat apa yang diinginkan, begitu kan. Meskipun mas kawin itu bukan harga nikah, bukan. Tapi dia belum mendapat yang diinginkan. Dalam Al-Quran disebut wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Jika kamu menceraikan istri sebelum kamu menggaulinya, padahal sudah ditentukan, sudah diberikan maharnya, maka suami berhak menarik kembali, atau kalau belum diberikan, hanya wajib membayar setengah dari mas kawin yang ditentukan itu. Kecuali kalau istrinya memaafkan, ya udahlah kata istrinya, ambil semua, saya nggak butuh. Atau orang yang pegang ikatan nikah memaafkan. Memegang ikatan nikah ini siapa? Karena waktu akad nikah ada dua belah pihak. Waktu akad nikah ada wali, ada pengantin laki-laki. Ini maksudnya apakah kalau walinya ridho ataukah kalau pengantin laki-lakinya ridho? Kan nggak jelas ini ya. Nanti dijelaskan lewat apa? Dijelaskan lewat hadis ya. Jadi mujmal itu ada yang kata, ada yang kalimat atau susunan kata-kata. Dalam bahasa Indonesia juga kita bisa ketemu itu. Mungkin beberapa kali sudah saya bahas ya. Ada namanya homonim atau polisemi ya. Homonim itu kata yang sama lafal dan ejaannya, tapi maknanya beda. Nah, misalnya kata-kata bisa. Nah, saya bisa main bola. Saya mampu main bola. Bisa ular itu berbahaya. Maknanya racun ular itu berbahaya. Gimana? Coklat. Bisa warna. Bisa rasa atau buah? Ya. Bisa rasa, bisa warna, bisa buah ya. Meskipun lebih tepat buahnya itu kakao ya, kakao. Kalau bahasa Indonesianya kakao. Tapi kita lebih sering nyebutnya buah coklat. Ya. Maka suka dijadiin apa? Anekdot itu. Apa nama apa? Warna dan rasa dan buah yang sama misalnya, itu coklat. Atau misalnya banyak, misalnya ada yang maknanya sampai banyak. Sunat. Sunat itu biasanya ya kita maknai ya ibadah khitan, sunat kan. Ente udah sunat belum? Nah, berarti itu kan khitan. Wah ini bahaya ini, dia tukang sunat anggaran. Oh, gitu. Ya kan? Itu kata-kata sunat dalam bahasa Arab justru tidak punya makna potong, tidak punya. Sunat kan berasal dari bahasa Arab. Kalau kata-kata khitan itu punya makna potong, punya. Tapi kalau kata-kata sunnah dalam bahasa Arab itu maknanya apakah tradisinya Nabi ataukah hukum yang bersifat anjuran. Biasanya gitu. Ya. Sesuatu yang sunnah itu belum tentu nanti digagas sama Nabi, belum tentu. Ada sunnah secara hukum, ini kajiannya ilmu fikih, usul fikih. Ada sunnah tradisinya Nabi. Sunnah tradisinya Nabi ini adalah kajian ilmu hadis.
An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Itu jangan dimaknai nikah hukumnya sunnah, bukan. Karena Nabi ngomongnya sunnahku. Kalau sunnahku berarti nggak berkaitan dengan hukum. An-nikahu sunnati. Nikah itu tradisiku, kata Nabi. Ya, jadi harus dibedakan tuh. Atau dalam bahasa Indonesia misalnya kapten. Nah, kapten. Ada kapten itu maknanya pilot. Ada kapten itu pangkat. Nah, kemiliteran misalnya. Ada kapten itu ya kepala tim sepak bola, itu kapten juga. Lalu ada orang ngomong, anak saya kapten, itu yang dengar bingung itu, kapten apa ini? Kan gitu, kapten. Itu mujmal ya. Jadi harus ada penjelasannya dulu sampai kemudian bisa dipahami. Harus ada penjelasannya dulu. Ya. Nah, ini sama nih ya, akar. Ya, akar juga sama. Akar itu bisa maknanya bagian tumbuhan. Nah, akar. Akar itu bisa maknanya asal mula. Ya. Ini akar masalahnya apa ini? Ya, ini akar pangkat berapa ini? Ya. Ini akar pohon. Nah, ini kan sama. Kalau cuma akarnya saja tidak dijelaskan ujungnya apa, itu bisa menimbulkan bias. Nah, lafad-lafad yang datang menerangkan hukum itu lafad yang sebelumnya sudah ada dalam bahasa Arab ya. Nabi tidak menciptakan istilah baru, tidak. Salat. Sebelum Nabi mengajarkan salat, dalam bahasa Arab kata-kata salat sudah ada. Salat itu artinya berdoa. Salat kemudian menjadi ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, sesudah diajarkan oleh Nabi. Sesudah diajarkan oleh Nabi. Sebelum Nabi mengajarkan itu, kata-kata salat dalam bahasa Arab itu artinya doa. Puasa, misalnya siam atau saum. Sebelum Nabi mengajarkan ibadah puasa, kata-kata siam dalam bahasa Arab sudah ada. Siam itu artinya menahan diri. Makanya ada itu dalam Al-Quran. Inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ada orang diem saja, nggak mau ngomong, itu disebut puasa. Disebutnya saum, puasa. Puasa nggak ngomong, kan gitu, puasa. Jadi sudah ada makna-makna bahasanya sudah ada, tapi ketika Nabi dapat syariat, penggunaannya berubah. Banyak kan dalam bahasa kita juga sama tuh. Banyak sebelumnya sudah ada kata-kata itu, lalu kemudian berubah karena ada penggunaan yang lain. Mouse misalnya kan. Sebelum ada komputer ya sudah berarti tikus, sudah berarti tikus. Ketika kemudian komputer itu datang, ya, kemudian diartikan sebagai apa? Alat untuk ngontrol apa? Kursor misalnya gitu kan. Jadi sudah ada, kata-kata itu sudah ada. Ya. Ada banyak itu, semua begitu, haji, ya, riba, siam. Agama itu hanya memberikan makna lebih dari yang sebelumnya sudah ada. Ya. Agama hanya memberikan tawaf keliling Ka'bah. Sebelum Nabi ngajarkan ibadah tawaf sudah ada. Cuma bedanya tawaf mereka dulu telanjang, kan gitu. Ya. Puasa sebelum Nabi sudah ada, kata-kata itu sudah ada, kurban itu sudah ada. Tapi kemudian Nabi ngasih makna lebih terhadap makna itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat. Contohnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ketika turun perintah salat, sahabat itu kan bingung, salat ini waktunya kapan? Rakaatnya gimana? Apa saja? Jangan Bapak pikir salat langsung baku. Tidak.
Salat itu mengalami proses dari yang awalnya hanya 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari. Dari yang awalnya salat itu masih boleh ngobrol, masih boleh. Banyak itu testimoni sahabat yang salat di awal-awal, bahkan Nabi sudah sampai Madinah. Nabi sudah sampai Madinah itu orang salat ngobrol itu masih banyak. Makanya saya kadang-kadang kalau ngelihat anak kecil salatnya ngobrol itu, ini mungkin termasuk umatnya Nabi awal-awal ini. Yang ketika turun larangan itu dia nggak sadar begitu kan? Ya. Ketika turun dia nggak sadar. Awalnya kan begitu. Ya. Kana yukallimu ahaduna sahibahu fis shalah. Dulu kami ini yang penting sudah baca Fatihah. Itu salat ngobrol. Allahu Akbar. Kita sudah selesai baca Fatihah. Imam masih baca ayat panjang kan? Kita di samping kita. Kemana aja nggak kelihatan. Habis pulang kampung. Gimana lagi musim apa di kampung? Musim orang kawin misalnya. Ya nggak masalah karena kewajibannya kan sudah selesai. Dulunya begitu. Sampai kemudian turun ayat hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kan begitu. Ya. Jadi yang menafsiri makna salat itu begini, makna puasa itu begini, makna haji itu begini, makna riba itu begini, semua lafaz yang global dalam Al-Qur'an itu ditafsiri oleh Nabi. Ya. Ada yang sifatnya Al-Qur'an menafsiri Al-Qur'an. Ada tuh. Ya. Ini tingkatan paling besar tuh. Kalau ada kajian ilmu tafsir itu nanti dibahas itu ya. Tafsirul ayah bil ayah. Penjelasan Al-Qur'an terhadap ayat lain yang belum jelas. Misalnya kita baca dalam Fatihah kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu ibadah kita udah tahu, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran. Minta tolong sama Allah ini gimana? Kan Allahnya nggak kelihatan. Kita panggil teriak-teriak juga kita nggak tahu, kan gitu. Nanti dijelaskan di ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Atau misalnya ada kata-kata zalim terhadap diri sendiri. Banyak sekali itu. Biasanya kalau ada kata-kata dosa, bahasa Al-Quran itu zalim. Ya. Doa Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana. Doa Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ciri-ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Banyak sekali ya. Kata-kata zalim itu. Atau misalnya summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Banyak. Zalim terhadap diri sendiri itu bukan diartikan menyakiti diri sendiri, bukan. Zalim terhadap diri sendiri kita ngartiinnya nyayat-nyayat tubuh, melukai tubuh, bukan. Bunuh diri, bukan. Zalim terhadap diri sendiri itu maksiat pada Allah. Itu zalim. Dari mana kita tahu? Karena nanti di ayat lain itu disebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Contoh misalnya nih, ada dalam surat Summal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar, hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua. Rumah yang tua itu mana? Rumah yang tua itu. Kan nyebutnya hanya Baitul Atiq. Rumah yang tua. Nanti kita kalau ketemu rumah tua kita tawaf itu, kan gitu kan. Karena Allah nyebutnya hanya rumah tua. Nanti disebut rumah yang paling tua adalah yang ada di Mekah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ini yang paling tinggi ya. Jadi bayan Al-Quran terhadap Al-Quran. Atau misalnya doa taubatnya Nabiullah Adam ya. Kalau dalam Al-Baqarah itu hanya disebut nerima kalimat saja.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kalimatnya yang diterima Nabi Adam itu apa? Nanti dijelaskan di ayat yang lain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini yang paling banyak. Yang paling banyak itu adalah Rasul menjelaskan isi Al-Quran. Nah, fungsinya Rasul itu memang menjelaskan syariat. Allah bilang itu, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Agar kamu menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran yang diturunkan untuk mereka. Ya. Dan Rasul itu tidak pernah kemudian menjelaskan semaunya, tidak. Penafsir Al-Quran terbaik ya Rasul, satu-satunya yang paling otentik dan paling otoritatif, kan gitu. Ya. Misalnya menafsiri zakat, menafsiri puasa, menafsiri haji, menafsiri kalimat-kalimat yang sebelumnya sudah punya makna, lalu kemudian syariat memberikan sentuhan baru. Atau misalnya bentuknya perbuatan. Salat itu gimana sih Rasul ngerjakan? Dilihat sama orang. Puasa itu gimana sih Rasul ngerjakan? Dilihat sama orang. Haji itu gimana sih Rasul ngerjakan? Dilihat sama orang. Ya. Maka kalau ada orang yang istilahnya kita kembali pada Al-Quran, mohon maaf. Modal Al-Quran saja menjalankan agama susah. Bapak mohon maaf junub. Ya, hadas besar, habis hubungan suami istri. Pengen tahu cara bersucinya gimana? Coba cari di Al-Quran, cari kayak gimana bersucinya. Paling hanya disebut mandi. Mandi itu gimana? Ya. Di Indonesia, mandi itu nyirami tubuh. Mau total, mau tidak total, disebutnya mandi. Ada orang mandi nggak keramas, dalam bahasa Indonesia, ya tetap mandi, namanya mandi. Kan tetap mandi sama. Ya. Apalagi kembali ke Al-Quran, orang itu kemudian tidak paham bahasa Arab, modal terjemahan. Nah, ini cukup bahaya ini ya. Maka tadi saya bilang Al-Quran itu bukan KUHP. Ada ayat yang belum jelas, di satu ayat ditafsiri oleh ayat yang lain. Ada ayat yang belum jelas, nanti Nabi mentafsirinya. Tapi juga banyak ayat yang sudah jelas dari awal. Ayat tentang riba, ayat tentang puasa, ayat tentang pembayaran hutang, itu sudah jelas dari ayat tentang warisan, itu sudah jelas dari awal itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol.